Anda kembali bersama kami di Metro Siang. Pemirsa, pemerintah terus mendorong pemindahan pusat pemerintahan dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dan salah satu agenda besarnya adalah relokasi aparatur sipil negara atau ASN dari berbagai kementerian dan lembaga pusat. Namun sejauh mana realisasinya dan benarkah 15 kementerian dan lembaga saat ini sudah siap untuk benar-benar pindah ke IKN? Kita akan simak fakta-fakta selengkapnya berikut ini. Kita akan mulai pemirsa dari gambaran terkini. Kalau melihat baru-baru ini ada pernyataan dari Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono yang menyampaikan bahwa hingga akhir Juli 2025 ini ada sebanyak 1.170 pegawai Otorita IKN yang telah resmi tinggal dan bekerja dari kawasan Ibu Kota Nusantara. Nah, 1.170 ASN ini merupakan hasil dari rekrutan CPNS tahun 2024 yang langsung direkrut oleh Otorita IKN. Nah, dari jumlah ini pemirsa juga termasuk ada 109 pegawai rumah sakit Kementerian Kesehatan yang ditempatkan baik di rumah sakit ataupun di puskesmas, tepatnya adalah milik dari Kementerian Kesehatan. Nah, ini menjadi bagian dari gelombang awal pemindahan ASN ke pusat pemerintahan yang baru di IKN. Lalu siapa saja 15 kementerian lembaga yang sudah lebih dulu atau akan lebih dahulu mengisi ruang-ruang kerja di kawasan IKN? Kita akan lihat pemirsa kalau kita juga mengutip pernyataan dari Kepala OIKN bahwa sejumlah kementerian dan lembaga ini sudah mulai mengirimkan perwakilan pegawainya. Beberapa di antaranya adalah Kementerian Pekerjaan Umum. Kemudian juga ada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Ini tidak heran karena memang prioritas sebelum nanti para ASN atau sistem pemerintahannya akan pindah, tentu yang harus dipastikan adalah infrastrukturnya baik perkantoran atau hunian ini sudah siap. Kemudian juga ada ASN dari Bank Indonesia, dari Badan Intelijen Negara, dan juga dari berbagai balai teknis di bawah Kementerian PU maupun Kementerian PR yang saat ini sudah terpisah, dan juga untuk tenaga kesehatan ASN dari Rumah Sakit Kementerian Kesehatan. Jadi itu yang sudah mulai berpindah pemirsa, tapi secara lebih lengkap sebetulnya 15 kementerian lembaga ini tidak dirincikan secara detail oleh Kepala Otorita IKN. Nah, kemudian pemirsa sebenarnya rencana besar dari pemindahan ASN ini tentunya sudah berjalan lebih dari 1 tahun yang lalu disusun. Sudah ada beberapa penundaan-penundaan yang terjadi. Nah, kita akan lihat dulu bagaimana progresnya kalau mengutip juga pernyataan dari Kepala OIKN. Ini menurut Pak Basuki atau Pak Bas, ini bahwa semua tahapan persiapan pembangunan tahap kedua ini sudah selesai termasuk dengan penganggaran. Kalau kita ingat Presiden Prabowo ini menganggarkan atau menyebut bahwa ada anggaran total 48 triliun untuk pembangunan IKN sampai 2028 nanti. Nah, penganggaran tadi sudah beres, yang selanjutnya ini merupakan rangkaian kelanjutan dari pembangunan tahap ke-1. Pembangunan tahap kedua akan dimulai dengan proses lelang yang akan dilakukan pada awal Agustus 2025. Jadi untuk pembangunan tahap kedua ini akan dilakukan lelang. Kira-kira siapa yang nanti akan bertanggung jawab atas pembangunan infrastruktur IKN. Nah, seperti yang tadi sudah saya singgung pemirsa bahwa sebetulnya soal pemindahan ASN ini sudah targetnya ini sudah berubah beberapa kali. Kita akan lihat lini masanya seperti apa dan mengapa sebetulnya pemindahan ASN ini belum sepenuhnya berjalan. Kalau kita lihat di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Presiden ke-7 RI, bahwa rencana awalnya sebetulnya ASN itu akan pindah di bulan Juli tahun lalu 2024 sampai dengan bulan November. Totalnya rencananya adalah 3.246 ASN. Tapi kemudian ditunda, sempat ditunda ke bulan September, kemudian ke bulan Oktober 2024. Tapi kemudian sebelum Presiden Joko Widodo ini berakhir masa jabatannya, sudah diputuskan bahwa pemindahan ASN ini baru akan dilakukan atau ditunda di Januari 2025. Alasan dari penundaan ini adalah tentu karena kesiapan dari perkantoran, kesiapan dari hunian. Bahkan kalau kita ingat di tanggal 17 Agustus tahun lalu, pemirsa, ada persoalan terkait dengan kesiapan air yang menjadi kebutuhan atau bahan pokok untuk manusia hidup. Ini juga bahkan
kemarin belum sempat siap seluruhnya. Termasuk juga dengan infrastruktur digital yang memang dibutuhkan bagi e-government atau pemerintahan yang berbasis teknologi di IKN. Sekarang kita lihat bagaimana progres dari pembangunan IKN di masa pemerintahan Prabowo Subianto. Nah, kalau mengutip pernyataan dari Menpan RB Rini Widiantini bahwa target yang sebelumnya di Januari 2025 ini sudah mulai pindah, ternyata di bulan Januari 2025 ini Kementerian Pan RB juga mengeluarkan lagi ada surat bahwa pemindahan ASN ini akan ditunda. Kenapa? Karena pemindahan ASN ke IKN belum dapat dilaksanakan. Masih terjadi penataan organisasi dan tata kerja pada sebagian besar kementerian lembaga. Kami atau Kemenpan RB masih menunggu perpres dari Bapak Presiden yang hingga kini belum ditandatangani. Jadi secara mudahnya pemirsa kita melihat bahwa dari kabinet sebelumnya, kabinet Presiden Jokowi ke kabinet Presiden Prabowo, ini kan ada perubahan jumlah nomenklatur kementerian sehingga memang masih dibutuhkan adanya konsolidasi atau juga penataan secara internal baru kemudian bisa dilakukan relokasi yang juga kabarnya ini akan dilakukan pada tahun 2026 mendatang. Karena tentunya soal relokasi ini bukan hanya orangnya saja tapi juga bagaimana administratifnya, bagaimana sistem pemerintahannya harus betul-betul disiapkan sebelum berpindah. Nah, kita akan lihat pemirsa sebetulnya bagaimana tahapan atau prioritas dari pemindahan ASN ke IKN. Nah, Kementerian Pan RB ini telah membagi rencana pemindahan ASN ke IKN dalam 3 prioritas waktu. Ini merupakan hasil penapisan atau filter sesuai dengan prioritas tugas kementerian lembaga dan tentunya mempertimbangkan kesiapan hunian. Ini ada 3 fase pemirsa. Di prioritas pertama sampai dengan tahun 2025 itu ada 38 kementerian lembaga dengan total 11.991 ASN yang akan lebih dahulu rencananya pindah ke IKN. Nah, lalu dilanjutkan dengan prioritas kedua yaitu di tahun 2025 sampai 2029. Di antara ini pemirsa kalau kita ingat Presiden juga menyebut 2028 IKN ini akan menjadi ibu kota politik. Sehingga ada 29 kementerian lembaga lainnya yang akan pindah ke sana dengan lebih dari 6.800 ASN. Barulah di tahapan atau prioritas yang ketiga 2030 sampai 2034 ada 59 kementerian lembaga dengan 14.262 ASN yang akan pindah ke IKN. Nah, bukan hanya dari sisi hitung-hitungan berapa ASN-nya, tapi juga fase terkait dengan penerapan sistem pemerintahannya. Kita lihat di slide berikutnya ini pemirsa, bahwa rancangan kalau berbicara soal sistem pemerintahannya, di fase pertama ini akan menerapkan pola kerja digital dan juga fleksibel. Ini yang nantinya akan diberlakukan. Kemudian di fase kedua tadi juga ada penempatan ASN hasil seleksi CPNS 2024 dan juga nanti akan ada pengintegrasian sistem pemerintahan cerdas antara IKN dan Jakarta. Kalau kita berbicara lagi pemirsa soal pembangunan IKN, ini bagaimana progresnya? Nah, kalau kita lihat dari sisi perkantoran, ini sudah berfungsi atau fungsional, ada istana dan juga 15 tower fungsional untuk menampung sebanyak 9.465 ASN. Ini baru fokus di kantor-kantor kementerian. Karena kalau kita lihat sekarang yang sedang menjadi fokus di tahap kedua adalah pembangunan untuk perkantoran legislatif dan juga yudikatif. Dan untuk hunian, ini sudah ada 36 rumah tapak jabatan menteri atau rumah menteri, baru 36 sekali lagi. Ini karena masih membutuhkan ada penyesuaian dengan nomenklatur kementerian di kabinet yang baru. Kemudian ada 17 tower hunian ASN dan juga ada 9 tower hunian Hankam untuk personil pertahanan dan keamanan. Kalau menurut apa yang sedang direncanakan saat ini, kalau kemudian ada ASN yang pindah, maka satu ASN akan mendapatkan 1 unit pemirsa di tower hunian yang sudah ditetapkan. Dan untuk mendukung tentunya bagaimana kebutuhan lain seperti kebutuhan akan kesehatan, ini juga sudah ada Vaskes, diantaranya ada 5 rumah sakit dan juga ada 5 klinik serta ada 7 puskesmas
puskesmas ini yang sudah beroperasi sampai dengan sejauh ini. Dan kita lihat di slide berikutnya, ini tadi yang kami sebutkan terkait dengan fase-fase pemindahan ASN ke IKN, bagaimana nanti pola kerja digital dan fleksibel yang akan dilakukan di fase pertama atau sampai dengan tahun 2025 ini, karena memang secara fleksibel itu disebabkan belum seluruhnya ASN pindah ke IKN. Lalu di fase kedua, selain ada penempatan ASN hasil seleksi, ini juga akan ada penerapan sistem kantor dan juga layanan bersama seperti coworking space. Dan selain itu untuk fase ketiga, ini adalah implementasi sistem pemerintahan cerdas atau smart government di IKN dan juga di Jakarta. Nah, bagaimana terkait dengan pembagiannya ini yang juga kita akan nantikan bersama. Dan pemirsa, itu tadi pemaparan kami soal perkembangan dan juga apa saja prioritas dari pemindahan aparatur sipil negara dari Jakarta ke IKN. Nah, kita akan membahas lengkapnya pemirsa terkait dengan bagaimana progresnya dan juga pengawasan yang dilakukan khususnya oleh DPR RI. Untuk itu sudah bergabung bersama kami Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda. Bang Rifki, selamat siang. Selamat siang, Marcel. Baik, Bang Rifki, nanti usai jeda saya akan tanyakan pada Anda ini bagaimana dengan salah satu tahapan atau dasar hukum yang penting, yaitu keputusan Presiden yang belum ditandatangani sampai dengan saat ini terkait pemindahan IKN. Tapi ditahan dulu Bang Rifki dan pemirsa, usai jeda kami kembali untuk Anda di Metro Siang. Download Metro TV Extend sekarang.